Baik Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain kita mulai ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji Allah, senantiasa kita biasakan diri kita ini, lisan kita itu basah dengan berzikir, dengan memuji, ya, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak sehingga hari ini juga kita bisa berjumpa, ya. Hari ini kita bisa hari ini kita bisa kembali bertemu dalam majelis yang mulia ini, ya. Maka semua itu tidak lepas ya dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an, demikian pula yang mengajarkannya. Masya Allah Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Iya sehat, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita masuk pertemuan yang kedua, ya, masuk pertemuan yang kedua. Sekali lagi kita akan mengulangi bahwa metode sekejap ini akan membantu kita, ya, khususnya kita yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab, ya, karena memang kita bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab mungkin, akan tetapi nanti goalnya adalah bagaimana ketika kita baca Quran atau mendengarkannya bisa memahami maknanya lebih mudah dan cepat. Ya. Nah, oleh karena itu selalu kita libatkan Allah dalam setiap usaha kita. Apalagi belajar Quran, ya, maka libatkan Allah dalam belajar kita, ya, dalam niat-niat kita, ya. Kita berbanyak berdoa minta sama Allah. Doa yang sering kita sampaikan adalah doa yang diajarkan Allah langsung kepada nabinya. Ya Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Nah, tambahkan kepadaku ilmu. Baik, paham Al-Quran. Mudah insya Allah. Ya, sekali lagi, paham Al-Quran. Mudah insya Allah. Ya, mudah insya Allah. Baik Bapak Ibu, kemarin kita sudah jelaskan ya. Kita sudah menjelaskan bahwa pelatihan dasar ya dalam sekejap ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pola warna, ya. Kemudian yang kedua ada pola garis. Kemudian yang ketiga ada pola angka, ya. Ini kalau kita bisa kuasai ibu-ibu, masya Allah. Tapi kita tidak terburu-buru tentunya karena kita juga masih pertemuan kedua. Kita masih fokus pada pola warna, ya, masih fokus pada sesi yang pertama yakni pola warna. Nah, kita tahu bahwa jumlah kata-kata dalam Al-Quran itu jumlahnya puluhan ribu, ya. Jumlah kata dalam Al-Quran itu jumlahnya Bapak Ibu adalah 77.439 kata. Ya. Nah, kata-kata inilah yang dalam metode sekejap dibagi menjadi 4 bagian atau 4 warna. Ya. Ada kata-kata yang dikasih warna hijau, ada yang merah, ada yang biru dan ada yang hitam. Ya. Baik,
Bapak Ibu yang Allah muliakan, iya, kita akan mengulang pola warna. Kita akan mengulang pola warna. Iya. Yang pertama ada kata-kata dalam Al-Qur'an itu yang diberikan warna hijau, ya. Kalau diberikan warna hijau itu maksudnya apa Bapak Ibu? Indonesia banget. Iya, Indonesia Banget. Indonesia banget, ya. Indonesia banget. Artinya kata-kata warna hijau itu sudah insya Allah kita akan tahu maknanya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi bahasa Indonesia. Ya, contohnya ya, contoh ini. Karena dalam Al-Quran begitu banyak, lembaran berikutnya banyak. Tapi contoh di halaman ini, apa namanya? Misalnya kata Allah. Ya, misalnya kata Allah. Nah, itu dikasih warna hijau karena memang sama saja. Nah, ya. Kita juga bilang Allah. Begitu pula dengan yang lainnya. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Alkitab, Alkitab. Ya. Kemudian apa lagi? Al-Ghaib, artinya Al-Ghaib. Salat, akhirat, akhirat. Nah, ya. Sebentar Bu ya. Oke, seperti itu. Dan masih banyak kata-kata yang lainnya. Masih banyak kata-kata yang lain. Karena memang kata-kata Al-Quran yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu sangat banyak. Dan itu ditandai dengan warna hijau. Warna hijau dalam Al-Quran sekejap. Jadi kalau warna hijau itu istilahnya dia Indonesia Indonesia banget. Indonesia banget ya. Baik. Kemudian berikutnya ya. Berikutnya adalah kata-kata yang berwarna merah. Ya. Kata-kata yang berwarna merah. Kata-kata yang berwarna merah dalam Al-Quran sekejap itu adalah kata-kata yang banyak berulangnya. Yang banyak berulang, banyak kita temukan. Setiap halaman kita temukan warna merah. Setiap ayat kita temukan warna merah. Bahkan setiap baris pasti ada kata-kata yang berwarna merah. Artinya begitu banyak dia berulang. Ya. Kenapa dia menjadi banyak bahkan sampai puluhan ribu? Karena dia berulang terus. Ya, contohnya ini Bapak Ibu. Masih di halaman yang sama ya, di surat yang sama. Kata-kata yang berwarna merah di sini sangat banyak. Ya, dan ini sudah kita sampaikan kemarin ya. Insya Allah kata-kata yang warna merah ini sekalipun dia bukan bahasa Indonesia, ya, dia adalah bahasa Arab ya. Akan tetapi kalau kita bisa menguasai kertas ajaib, ya, kita bisa kuasai kertas ajaib yang 100 kata itu, maka kita akan menguasai sekian persen, ya, banyak dari kata-kata Al-Quran. Ya. Jadi kuncinya untuk menguasai kata-kata yang merah adalah kita bisa menghafalkan kertas ajaib. Ya, artinya kalau kita bisa hafal kertas ajaib yang ada 70 kata itu ya, ada 100 kata sih, cuma yang kita dalam pelatihan ini 70 kata saja, maka insya Allah kita akan menguasai banyak kata-kata Al-Quran. Nanti Bapak Ibu bisa buktikan begitu banyaknya kata-kata yang berwarna merah. Dan Alhamdulillah kita kemarin sudah coba menghafal kertas ajaib dari baris 1 sampai baris ke-6. Atau ada 30 kata pertama. Ya kan? Bi dengan li bagilah bagi. Ya kan? Wadan ala atas lah bukan. Nah, itu sudah kita latihan kan? Coba kita latihan lagi Bapak Ibu ya. Bi dengan li bagilah la bagi. Bisa ya? Saya tutup ya. Oke, kita bisa latihan? Bisa. Nah, ayo coba mikrofonnya semua dihidupkan Bapak Ibu. Kita latihan
mengandalkan hafalan kita tentunya, mengulang kembali kertas ajaib dari 1 sampai 15. Ya. 1 sampai 6. Sampai 6. Iya, oke. Saya ingatkan, bi dengan li bagilah bagi, ya. 1, 2, 3, ayo. Bagi wadan ala atas labungan di alam dari terus bila kepada sebelum anta kalian nahnu mereka terus mereka ini mereka itu alladzina orang-orang yang apa ya alhamdulillah ya. Dan masya Allah saya lihat sudah rata-rata sudah setoran, dan itu modal awal yang besar ya. Itu modal besar kalau kita bisa hafal 30 kata ini. Nah, baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Masya Allah. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kalau kita bisa menguasai kata-kata ini, warna hijau, warna merah, ya, 2 warna ini saja itu sudah iya. Kalau kita bisa kuasai 2 warna ini, warna hijau dengan warna merah, warna hijau Indonesia banget, warna merah banyak banget, ya, kurang lebih 60% kata-kata Al-Quran kita akan kuasai. Dan 60% ini banyak Bapak Ibu ya. Ini di mana kita bisa dapat 60% tanpa lihat terjemahan, ya. Kalau bahkan anak-anak yang kuliah bahasa Arab itu mereka kadang tidak sampai segitunya ya, tidak sampai semudah itu mereka menerjemahkan Al-Quran karena mereka tidak dilatih. Nah, tapi kalau di sekejap ini kita dilatih, Bu. Ya, dilatih. Bahkan ada pelajaran-pelajaran di sini itu hanya dipelajari mulai di pekan ke-6. Kalau kuliah bahasa Arab itu harus di formal itu nanti tahun ke-3, tahun ke-2 baru dipelajari. Ya. Makanya ini kesempatan emas ya, Allah pilih kita untuk menjadi bagian daripada peserta pelatihan sekejap faham Al-Qur'an. Ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjut ya. Nah, ini tadi kita sudah coba menghafalkannya ya. Jadi cara menghafalnya Ibu, silahkan bagaimana cara Ibu menghafal di rumah ya. Apakah Ibu hilangkan tulisannya begini artinya ya, kemudian coba dihafalkan, ya kan, ditutup mungkin dengan apa di sana ya, dengan lakban atau apa, ditutup artinya kemudian dicoba dihafal. Banyak bisa kita berkreasi ya. Oke, coba siapapun bisa jawab ya. Kalau saya tanya coba dijawab. Tebak artinya ya. Tebak artinya nih. Apa artinya qabli? Sebelum. Masya Allah. Wah, dari Hong Kong sudah hadir ya? Iya Pak Ustadz. Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, udah banyak yang ini nih, yang hadir ya. Ibu, iya. Sudah 17 orang bergabung. Ibu Ayu juga, Ibu Prasanti temannya udah hadir Bu. Ibu siapa? Bu Cici. Iya.
Sudah hadir? Belum tahu. Oh gitu. Apa beliau tidak tahu ya? Ini saya WA juga kok nggak. Beliau Belum udah, ada. Ibu sudah hubungi beliau? Belum. Kemarin waktu malam itu ikut nggak, Pak? Waktu Enggak hari juga. Minggu. Enggak juga. Nggak ikut. Apa lupa? Tapi sempat komunikasi nggak? Iya, sempat. Waktu yang minggu lalu dia sakit. Oh. Baik, baik. Coba Ibu ingatkan lagi. Atau Ibu telepon. Iya, Pak. Mungkin lupa atau bagaimana. Ya. Oke, tebak artinya ya Bapak Ibu. Apa artinya antum? Kalian. Kamu. Antum kalian. Kalian. Haulai. Mereka itu. Haulai. Mereka ini. Mereka ini ya. Diingetin. Oke. Kemudian huwa. Iya. Iya. Dia. Bagus. Kemudian ulaika. Mereka Mereka itu. Iya, ulaika mereka itu. Nah, jadi kalau hafal itu artinya kalau kita ditanya bisa jawab. Itu berarti hafalannya makin bagus itu. Ya, biasanya kan ada tuh yang hafalnya harus dia senandungkan lagi dari atas. Dengan ya. Diurutin lagi. Ya. Tapi kalau hafal itu seperti hafal surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kita ditanya di ayat mana bisa. Susah juga Pak menghafalnya. Ya. Oh iya Bu. Yang penting sih sering-sering diulang aja, insya Allah bisa. Dengan membaca Al-Quran barangkali kita lebih cepat gitu. Oh, karena kalau umur sudah tua kan tingkat menghafal tidak tinggi ya Pak ya. Kayak saya misalnya ini berbagi pengalaman, kayak saya membaca bertasbih jadi bi, saya pegang jari saya bi dengan nilaba gitu-gitu. Jadi punya metode sendiri karena kalau menghafal tidak mudah gitu. Oh siap. Insya Allah Ibu, mudah-mudahan kan kita masih lama, pertemuan kita masih lama ya. Siapa tahu nanti di pertemuan ke-10 bisa hafal kan. Karena kita hanya ini aja. Untuk yang merah ini kita ulang-ulang terus aja ini. Iya. Iya, oke. Baik Bapak Ibu ya. Oke, saya minta satu orang yang mungkin merasa sudah lancar, mungkin bisa. Kita mulai dari Ibu Eni dulu. Ibu siapa? Yang dari Hong Kong ini? Iya, Eni. Mbak. Eni. Iya. Bisa videonya Mbak? Karena kita sekarang ingin setoran. Kan sudah setoran ya? Sudah setoran di grup. Nah, coba kita mau dengarkan setoran di sini coba. Di kelas. Bi dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas la bukan. Fi di dalam mindari. Ila kepada qabli sebelum. Wadiyahum mereka. Ya. Anta kamu antum kalian. Anak aku nahnu kami. Grogi Pak Ustadz. Terus. Hudia mereka kakamukum kalian. Ya aku kami. Hadza ini. Haulai mereka ini. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Alladzi orang yang. Alladzina orang-orang yang. Apa yang. Man orang yang. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Iya, jadi kemarin sudah dikirimkan ke grup dan kemudian juga di kelas sudah tampilkan ya. Cukup Ibu Eni dulu ya hari ini. Nanti pekan depan nanti siapa lagi yang sudah hafal mungkin bisa.
Baik Bapak Ibu. Jadi pesan saya silakan lagi diulang kertas ajaib baris 1 sampai 6 atau dari atau 30 kata pertama ini. Ya. Baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, tugas pertemuan kedua, maksudnya untuk yang setoran nanti berikutnya ya. Tugasnya masih sama. Setoran kertas ajaib 1 baris 1 sampai 6. Masih tugas yang kemarin bagi yang belum. Oke ya, saya ulangi. Bagi yang belum setoran kertas ajaib tuh yang baris 1 sampai 6, silakan itu lagi distorkan. Kalau yang sudah bagaimana Ustadz? Yang sudah nggak usah di-store lagi, tapi dilancarkan lagi, ya. Bisa insya Allah? Insya Allah. Insya Allah bisa ya. Baik. Boleh difoto ini nanti dikirim ke grup? Atau di screenshot? Sudah? Baik. Masya Allah sudah bergabung di sini 21 orang. 22. Ya. Iya, 22 orang ya. Nah, Ibu Cici dari mana Ibu Cici ini? Assalamualaikum. Suaranya Ibu. Ibu Cici. Waalaikumsalam dari Surabaya, Pak. Oh, ini Ibu Cici itu ya, Ibu Tati Iya. Prastati bukan ya? Surabaya. Temannya Bu Santi, Surabaya, Ustadz. Nama aslinya siapa Bu? Bu Hartati. Oh iya, ini kan Ibu. Oh, iya, Masya Allah. Iya, Baru bergabung Bu. iya tunggu-tunggu Ustadz, dari kemarin. maaf kesiangan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah Bu ya bisa gabung hari ini. Loro Bu, berwarna. Iya. Oke, ya selamat bergabung semuanya ya. Masya Allah. Oke. Nah, sekarang kita latihan menerjemahkan kata yang merah di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Nah, ini dia. Bapak Ibu perhatikan, ini di surat Al-Baqarah ya. Bisa sambil buka Al-Qur'annya ya, bukunya itu yang merah, atau sambil lihat di layar juga lebih jelas ya. Nah, kita latihan menerjemahkan kata-kata yang berwarna merah yang ada di Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah ini. Ayat 1 sampai 5. Ya. Zalika, apa artinya zalika? Itu. Itu. Nah, kalau sudah hafal enak kan? Zalika artinya itu. Oke, kita tanya satu-satu aja dulu. Maksudnya kita sebutkan satu-satu dulu. Zalika itu. Kemudian warna merah berikutnya la. Bukan. La, ya, bisa artinya bukan, bisa artinya tidak ada ya. Tidak ada. Nah, tidak atau tidak ada. Kemudian fihi warna merah Di lagi. dalamnya. Bagus, fihi artinya di dalamnya. Di dalamnya. Perhatikan kata fihi ini. Fihi itu ada dua kata ya. Fi artinya di dalam. Kemudian sebelahnya hi. Di dalam dia. Nah, di dalam dia. Hi itu kan dia kan. Hu atau hi sama aja. Oh iya. Hu dia kan hum mereka. Dia berarti nya. Ya kan sama dengan kita mengatakan buku dia. Berarti bukunya. Bukunya. Nah, ini kan fihi di dalam dia, maksudnya di dalamnya. Di dalamnya. Nah, nya itu maksudnya apa? Di dalam kitab. Ya kan? Nya itu kembali ke kitab. Kata warna merah berikutnya li. Li artinya bagi. Ya, li artinya bagi. Seperti itu. Ya, bi dengan li bagi, ya kan? Kemudian warna merah berikutnya alladzina. Orang-orang yang. Nah, kita cari yang merah dulu nih karena merah yang sudah kita latihan kan. Kemudian bi. Dengan. Ya, jadi ada kayak bi ya. Contohnya bi itu beberapa maknanya ya, bukan cuma satu kadang. Ada bi artinya bisa dengan, bisa apa lagi? Di kertas ajaibnya lihat kata bi. Kepada bisa disebabkan ya. Nah, nanti kita tinggal cari mana yang cocok. Ya. Tapi kita untuk latihan biasanya kata di depannya itu yang dipakai. Karena itu kebanyakan artinya yang itu kata yang di depan. Bi di sini dengan. Kemudian wa.
Dan. Dan. Ya, wa itu dan. Kemudian di sini ada kata wa lagi. Dan. Dan. Kemudian Dan orang yang. Mima. mimma. Mimma apa mimma? Dan Min dan ma. Dari. Ah, Min dari. bagus. Bapak Ibu, pernah saya sampaikan, mimma ini ada dua kata di sini warna merah. Min. Mimma. Ma. Ini gabungan dari dua kata. Yang pertama ada min. Apa min artinya? Dari. Min dari, kemudian tambah ma. Apa Apa yang berarti mimma artinya apa? Dari apa yang. Ah, berarti mimma itu artinya dari apa yang. Dan dari apa yang. Iya kan? Nah, cuma dalam bahasa Arab ada namanya idgham. Kalau sudah ketemu harus melebur dia. Iya. Ya enggak ditulis lagi minma. Kita bacanya juga mimma. Padahal asalnya itu minma. Tapi digabung jadi mimma. Mimma. Nah, tasdidnya enggak pengaruh ya. Itu tasdid tambahan. Kemudian hum. Mereka. 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 Ya hum mereka ya kan hafalannya tuh. Dia hum mereka. Masya Allah Bapak Ibu, terpakai semuanya. Yang kita hafal terpakai semuanya di Al-Quran. Ya. Khususnya di ayat ini terpakai semua itu yang kita pakai. Kemudian wa lagi. Dan alladzina. Orang-orang yang. Kemudian bima. Ada dua kata. Bi dengan ma. Dengan apa yang. Dengan apa yang. Dengan apa yang. Kemudian ada kata ilaika. Ilaika ada dua kata ini. Ila. Ila kepada. Mereka. Kamu. Padamu. Ya kan? Ila kepada qabli sebelum. Ila berarti kepada. Oke? Kepada kamu. Nah, kamu. Berarti kepada kamu. Maksudnya kepadamu. Oke? Nah, seperti itu. Ilaika. Biasanya gitu tuh. Asalnya tadi ila. Tapi karena nyambung dengan ka jadi ilaika. Oke? Bukan ilaka. Begitu dia ya. Iya-nya hanya untuk nyambung ya Ustaz? Iya, ya-nya kenapa jadi ya? Karena nyambung. Asalnya ila dengan ka, ilaka, bukan ilaka tapi ilaika. Sama dengan ala dengan ka, misalnya ala tambah ka, bukan alaka tapi Alaika. alaika. Ala kan di atas ya, ala di atas kan? Oke. Ilaika, ila kepada kamu. Kemudian dua kata berikutnya, ada dua kata. Wama, wa itu Dan apa yang. Luar biasa enak kan kalau kita bisa hafal yang warna merah itu, nggak perlu lihat lagi ya, cari lagi. Nah, itu fungsinya kita hafal. Kemudian min Dari. min dari ya. Di dalam min dari. Nah, min dari. Kemudian kobelika. Nah, ada dua kata nih. Ada kata kobli sebelum. Kemudian kamu. Koblika sebelum kamu atau sebelummu. Bisa, sama aja itu. Ya. Kemudian wa. Dan bi dengan. Oke, warna merah berikutnya. Hum. Mereka. Kemudian ulaika. Mereka itu. Sudah hafal kan ulaika? Ulaika ini Ibu satu kata aja ya. Jangan sampai dikira ka di belakang itu kamu, bukan. Itu ka memang asli dari kata ulaika. Jelas? Mereka itu. Beda dengan ilaika ya Ustaz? Oh, beda dengan kalau ilaika. Biasanya di sini sering orang keliru. Kalau ilaika ya itu gabungan antara ila dengan ka. Kalau ulaika, ka-nya itu bukan kamu ya. Ka ini ka yang masih gabungan dari asli dari kata ulaika. Oke, dan ulaika sudah hafal apa artinya ulaika? Mereka itu. Nah, hati-hati ya, agak mirip tuh. Ilaika kepadamu atau ulaika. Mereka itu. Jelas bedanya? Jelas. Oke. Ulaika mereka itu ala Atas. warna merah ya, kelihatannya orange, tapi ini warna merah ini. Ini ala atas. Min Dari. ya, min dari. Oke, him
Mereka. Ya, him juga artinya Mereka. mereka. Ya. Bedanya apa ya Ustaz sama hum sama him? Kalau dalam sekejap sama saja. Oke. Ya, hum atau him. Kalau dalam sekejap itu dibuat dia mudah. Maksudnya dia nggak bahas kenapa jadi hum, kenapa jadi him, itu nggak dibahas di sekejap. Oke. Intinya maknanya sama, sudah hum atau him sama. Artinya Mereka. mereka. Kemudian wa. Dan Dan Nah, wa dan ulaika lagi. mereka itu. Mereka itu. Kemudian hum, Mereka. mereka. ya, Mereka itu mereka ini gimana? Nah, bagus. Ada pertanyaan tuh. Ustadz kok 2 kali mereka itunya, ya kan? Iya. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Di sini ada 2 kata. Ulaika artinya apa tadi? Mereka itu. Mereka itu. Kemudian Mereka humnya. itu mereka. Nah, humnya mereka. lagi mereka. Ustadz kayak aneh tuh nerjemahinnya. Mereka itu mereka. Nah, gini. Kalau berulang kata ganti orang atau domir ya dalam bahasa Arab ini kan berulang ya. Maka domir yang kedua atau kata ganti orang yang kedua itu berfungsi untuk sebagai penegasan. Jangan diterjemahkan mereka lagi. Oke? Jadi kalau wa ulaika hum bukan diterjemahkan dan mereka itu mereka. Itu kayak aneh memang. Maka cara nerjemahkan gimana? Maka hum yang kedua yang mereka itu yang datang selanjutnya kita terjemahkan dengan benar-benar atau sungguh-sungguh. Ya. Kenapa? Karena pengulangan kata menunjukkan ada penegasan. Penegasan itu berarti ada kata sungguh-sungguh. Nah, ya. Dan mereka itu sungguh-sungguh. Oh, sungguh-sungguhnya dari mana, Ustaz? Memang hum itu bukan sungguh-sungguh, cuma dari dari pemahaman kita terhadap maknanya begitu. Nggak ada memang hum masuk sungguh-sungguh. Enggak. Cuma dari pemahaman kita daripada berulang kata itu, maka fungsinya untuk menguatkan. Sama dengan kita bilang dalam bahasa kita, pergi. Kalau hanya pergi bilang sekali itu biasa aja. Tapi kalau kita katakan pergi kamu, pergi. 2 kali kita ulang, itu artinya penegasan. Bukan berarti pergi kemudian datang lagi, pergi lagi, enggak. Ya, dalam bahasa Arab juga begitu. Kadang diulang sebagai penguat sebuah perkataan. Ya. Oke, jelas Bapak Ibu? Ya. Dan ini nanti akan kita latih insya Allah dalam menerjemahkan. Nah, Masya Allah, kata-kata yang warna merah itu di sini sudah cukup banyak dan ilmunya terpakai. Ilmunya maksudnya hafalannya itu terpakai. Iya, berfungsi untuk kemudian kita menyambung-nyambung. Dan itu kelebihannya sekejap, dia pakai warna. Ya. Memakai warna supaya memudahkan kita, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini. Ya. Baik. Iya, jadi untuk awal ya boleh diterjemahkan begini, ditulis zalika itu la tidak ada fi di dalam. Ini kalau masih awal. Kalau belum hafal, kalau sudah hafal nggak perlu. Sehingga nanti lama-lama bukunya makin bersih. Ya, lama-lama bukunya makin bersih. Baik. Paham Al-Qur'an? Mudah, insya Allah. Insya Allah. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Itu Ustaz, kalau kayak ilaika, berarti kita harus paham kata dasarnya. Untuk membedakan dengan ulaika ya? Iya. Nggak perlu terdiri dari ila dan ka. Oh, nggak perlu pakai kata dasar, Ibu. Ibu paham? Ibu dari sini aja sudah langsung hafal aja. Oh, ilaika itu artinya kepadamu. Kalau ulaika mereka itu. Udah ketahuan kok bedanya, jelas banget. Langsung sekarang aja dibedakan. Karena ini akan berulang lagi, kita akan temukan lagi di ayat yang lain. Tadi kan ilaika terdiri dari ila dan ka, begitu. Oh iya. Ada kata sambung. Ya, betul. Bisa juga seperti itu, Ibu. Ibu harus paham ya, ilaika, ila dengan ka. Atau dari sekarang Ibu bisa ingat-ingat aja, oh ilaika itu 2 kata.
Beda dengan ulaika. Kenapa kita harus tahu dari sekarang? Karena akan kita temukan lagi di ayat yang lain. Berulang hal yang sama. Oke? Ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah jelas? Masih meraba-raba Pak Ustadz. Iya. Insya Allah Ibu, pelan-pelan ya. Insya Allah. Ini kita masih fokus di warna merah. Makanya nggak usah buru-buru. Warna biru, warna hitam nanti. Kalau hijau kan nggak masalah hijau. Merah sudah coba kita hafal, merah juga sudah coba kita terjemahkan. Beginilah aplikasinya. Ya. Ini cara aplikasinya untuk kata-kata yang berwarna merah. Nanti kita akan ulang lagi kalau ada yang belum jelas ya. Baik. Masya Allah. Bapak Ibu, hari ini kita kalau sudah jelas warna merah, ya, kita akan belajar warna berikutnya. Warna apa itu? Hijau. Warna hijau kan sudah, hijau sudah. Hijau itu Indonesia banget. Nggak masalah kalau hijau berarti ya. Kemudian kita juga sudah belajar warna Merah. Warna merah itu adalah kata-kata yang banyak berulang. Banyak berulang. Ya, banyak berulang, tapi insya Allah kita akan kuasai dengan menguasai kertas ajaib. Sudah kita hafalkan 30 kata, kemudian sudah kita ajarkan bagaimana aplikasinya dalam terjemahan ya. Oke, kita tinggalkan dulu dua warna itu, ya. Nanti bisa dilihat lagi rekaman-rekamannya ya. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat hadir pada pekan yang pertama, ya, dan ingin mengulang pelajarannya, boleh dinonton lagi rekamannya. Ini yang sekarang juga lagi direkamin. Nah, ya. Hari ini kita akan belajar warna yang berikutnya. Ya. Bapak Ibu coba lihat, ini warna biru ya. Ya. Oke, warna biru. Nah, kita kalau melihat warna-warna biru itu biasanya mudah ya kan, cara melihatnya itu mudah karena terang. Kayak langit biru, laut warna biru. Nah, jadi kita melihatnya insya Allah mudah. Artinya apa? Kalau ketemu kata-kata warna biru, insya Allah itu juga mudah. Ya, insya Allah juga artinya mudah. Iya, jadi apa namanya, istilahnya itu mudah banget. Kalau warna biru itu istilahnya mudah banget. Hijau Indonesia banget, merah banyak banget. Kalau biru mudah banget. Ya. Oke, kita kembali ke contoh ayat yang sama tadi. Karena tadi sempat kita langkai warna birunya kan? Ya. Nah, kita mau lihat. Nah, masih ayat yang sama, Ibu. Masih ayat yang sama. Ini kan yang merah-merahnya tadi sudah. Sekarang yang warna birunya. Nah, ini sudah diberikan lingkaran menunjukkan kata itu berwarna biru. Kalau kita paham di ayat yang ini, maka kita akan paham juga ayat yang setelahnya dan setelahnya. Ya. Baik. Kata-kata yang warna biru ini Bapak Ibu sebenarnya ya, sebenarnya dia adalah kata-kata yang punya dasar dalam bahasa Indonesia. Saya ulangi ya, supaya paham nih. Kata-kata yang warna biru adalah kata-kata yang memiliki dasar dalam bahasa Indonesia. Tapi harus digali, harus dicari dia. Beda dengan hijau. Kalau hijau kan langsung tuh. Al-Ghaib, ya artinya Al-Ghaib. Itu kalau hijau. Salat, artinya salat. Tapi kalau warna biru ini dia sebenarnya bahasa Indonesia, tapi dia masih tersembunyi maknanya. Nah, contohnya gini, huda. Huda itu artinya Ibu, ternyata sudah menjadi bahasa Indonesia. Di mananya? Huda itu bukan bahasa Indonesia, huda itu bahasa Arab, huda. Ya. Tapi kalau kita telusuri, kita gali, ternyata huda ini punya kata dasar yang mana kata dasarnya itu adalah hidayah. Hidayah. Nah, huda itu adalah, dan yang sering kita pakai dalam bahasa Indonesia mana, Bu? Huda atau hidayah? Hidayah. Dan hidayah itu adalah akar kata dari huda. Nah, itu kan? Maka arti daripada huda adalah hidayah.
Hidayah. Cuma kan nggak langsung nampak huda, hidayah. Tapi mirip, minimal mirip lah. Nah, itu dulu yang kita pahami. Kemudian kata biru berikutnya misalnya muttaqina. Coba semuanya bilang muttaqina. Muttaqina. Nah, warna biru kan? Oke, muttaqina memang dia bahasa Arab nih, nggak ada bahasa Indonesia muttaqina. Ada nggak bahasa Indonesia muttaqina? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau kita gali, kita telusuri, kita coba cari akar katanya, ternyata akar katanya muttaqina apa? Takwa. Takwa. Ya, itu pakai feeling aja udah ketahuan muttaqin, takwa. Ya. Nah, sekarang saya tanya, muttaqin bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Bahasa Arab, muttaqin. Tapi kalau sudah jadi takwanya tadi bahasa apa sudah? Indonesia. Kita bilang takwa loh. Ya, orang Arab juga bilang takwa. Artinya apa? Kata dasarnya itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ya, makanya ini yang perlu kita sampaikan di warna biru ini. Oke, berikutnya. Kata yang berikutnya adalah yu'minuna. Beriman. Oke, sebentar. Kata yu'minuna itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Yu'minuna nggak pernah kita bilang yu'minuna, nggak ada. Tapi Ibu, kita cari dulu kata dasarnya. Kira-kira apa artinya yu'minuna itu? Orang beriman. Oke, kata dasarnya berarti iman kan? Iman itu bahasa Indonesia bukan? Iya. Bahasa Indonesia, tapi asalnya bahasa Arab. Nah, jadi sebenarnya dia kata dasarnya bahasa Indonesia. Dan begitu seterusnya warna biru yang lain. Ya, maka yu'minuna iman. Ya. Oke, rozaqona. Rozaqna bahasa Arab atau bahasa apa? Rozaqna bahasa Arab. Tapi kata dasarnya sudah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Rezeki. Betul, rezeki, Bu. Rozaqona. Kan? Kemudian kata berikutnya yunfiqun. Yunfiqun bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, coba kita telusuri bahasa kata dasarnya apa? Infak. Nah, kan mirip tuh. Yunfiqun infak. Yunfiqun infak. Infak bahasa apa? Indonesia. Bahasa Indonesia udah. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, ya, makanya ini yang saya katakan warna biru itu dia adalah kata-kata Al-Qur'an yang sebenarnya sebagian besar memiliki kata dasar dalam bahasa Indonesia. Biru-biru. Yang biru lagi apa berikutnya? Yu'minuna. Iman. Nah, ini tadi iman sudah tadi ya. Berikutnya lagi unzila. Turunkan. Iya, unzila itu diturunkan. Oke. Dari kata apa bahasa Indonesia? Dari kata apa itu nuzul? Oh, nuzul. Nuzul. Pernah Bapak Ibu dengar nuzulul Quran? Oh iya. Nah, itu berarti sudah menjadi bahasa Indonesia karena istilahnya udah dipakai dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Turunnya Al-Qur'an, nuzul. Nah, ya kan? Jadi kalau muttaqin takwa, yu'minun iman. Kalau unzila itu nuzul. Nuzul itu turun. Nah. Oke, berikutnya kata unzila sama yang tadi ya. Kemudian yuqinun warna biru. Ini bahasa apa yuqinun? Arab. Bahasa Arab. Coba kita telusuri ininya. Yakin. Yakin itu bahasa kita. Yakin. Dan maknanya itu nggak jauh-jauh dari situ. Dari yakin itu. Yuqinun mereka ya. Yakin. Kemudian biru berikutnya huda. Huda sama dengan di atas tuh, huda hidayah. Rob warna biru, Rob. Tuhan, ya kan? Nah, oke. Baik. Intinya sudah sebagai dasar, sebagai pengantar, ya demikian penjelasan dari kata-kata yang warna biru. Ya Bu, ya Pak. Muflihun dulu Pak. Oh iya betul. Muflihun ini bukan hitam ya, warna biru ini. Biru, iya. Ya ini salah. Ini kalau di layar dia warna hitam, ini salah tulis, betul. Oh. Muflihun di bukunya Ibu warna biru kan? Biru.
Oke, muflihun. Muflihun itu kata dasarnya apa, Bu? Beruntung ini. Ada nggak yang bisa tahu? Muflihun. Falah, bagus. Falah. Itu sudah menjadi bahasa kita, Bu, falah. Ya. Falah itu artinya cuma jarang, kurang familiar, tapi sebenarnya dia kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, falah itu dia sudah menjadi bahasa kita, falah. Mungkin atau bahasa Melayu ya. Hayya 'alal falah. Nah, itu kan sering kita dengarkan. Hayya 'alal falah. Falah. Ya, falah itu kemenangan atau beruntung bisa. Ya. Nah, muflihun kata dasarnya falah. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, nanti kita akan kuasai ini. Kurang lebih ada 2070 kata yang warna biru ini. Ya, warna biru ini. 2070 kata ya. Dan ini semua punya dasar dalam bahasa Indonesia. Coba Bapak Ibu buktikan di halaman berapa? 20 sampai 53. Dipegang dulu tuh halaman itu. Di buku merahnya. Buku merahnya lihat. Bukunya. Buku merah ya, bukan yang kamus hitam. Jangan dipegang dulu kamus hitamnya. Buku yang merah itu, yang merah. Tapi dikasih batas halaman 20 sampai 53. Ih, 20. 20 sampai Kertas biru. Betul. Sudah lihat halaman 20 sampai 53 dikasih batas dipegang begini. Kertas biru ya, Pak. Kalau bisa dikasih pita, ada pitanya di situ, di bukunya ada pita kan? Iya, ada Nah, coba kasih pita biar nggak hilang. pita biru. Oh iya. Sudah? Udah. Sebentar ya. Aku ini cuma kelihatannya terkesan banget. Uang itu Baik. Nah, insya Allah Bapak Ibu, dalam pelatihan kita ini, insya Allah kita akan menguasai kata yang warna biru itu. Jumlahnya sekitar 2070 kata. Masya Allah Ibu. Ya. Jumlahnya sekitar 2070 kata. Ya. Itu adalah kata-kata yang berwarna biru. Baik. Sebentar kita akan kembali lagi kepada kata-kata warna biru. Saya akan jelaskan dulu. Masya Allah, tadi kita katakan merah dengan hijau aja udah 60%. Kalau kita kuasai lagi warna biru, itu kurang lebih 80%. Ya, Masya Allah, 80% kata-kata Al-Quran insya Allah bisa kita kuasai. Bisa dengan izin Allah. Kita harus percaya sama Allah. Ya, insya Allah ya. Dan ini sudah terbukti, Ibu. Sudah terbukti. Ya, karena kita masih pertemuan kedua, mungkin belum terlalu kelihatan. Kalau kita sudah pertemuan kelima, ke-6, Masya Allah. Makin asyik itu belajar. Ya, makin banyak pola yang kita tahu, makin mudah kita menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan bantuan warna ini. Dengan bantuan warna ini. Iya, sekarang saya mau masuk pada penjelasannya. Lihat halaman 20, sudah lihat? Ya. Apa judul di atasnya? Coba dibaca Ibu Wawat Kuswati. Kertas biru. Oke, coba kertas biru 1, coba baca. Ya. kertas biru 1. Ismun nama. Enggak. Nomor 1 dibaca judulnya. 1, sering. 1, sering dibaca atau didengar setiap hari. Oke, cukup sampai di situ dulu. Ya. Oke ya, saya jelaskan ya Bapak Ibu. Kan mulainya dari halaman sini kan, warna biru kan? Ya. Ya. Kertas biru 1, ya itu jumlah katanya ada berapa? Ada tuh totalnya di bawah. 2.600. Enggak, bukan yang itu. 30 kata. 30 kata. Ada 30 kata. Oh, 30 kata ya. Pelan-pelan nih.
30 kata ini Bapak Ibu adalah kata-kata yang sering dibaca atau didengar setiap hari. Ya. Ini kata-kata yang sering dibaca atau didengar setiap hari. Nah, contohnya kata ismun. Itu nama, Robbun Tuhan. Ia hanya kepada. Ya, ini kata-kata yang sudah dipilih yang ada di surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya. Ini kertas biru 1 ya. Memang kata-kata ini nggak punya dasar dalam bahasa Indonesia, Bu. Ya, jadi saya jelaskan ya. Kata-kata yang warna biru itu ada yang punya dasar dalam bahasa Indonesia, ada yang tidak. Nah, contohnya di kertas biru 1 yang 30 kata ini itu adalah kata-kata Al-Qur'an warna biru tapi nggak punya dasar dalam bahasa Indonesia. Coba ismun bahasa apa ismun? Bahasa Arab, bukan bahasa kita. Ya kan, Robbun itu bahasa Arab. Kemudian misalnya na'budu itu bahasa Arab. Nah, tapi ini Bu, sekalipun ini bahasa Arab ya, akan tetapi ini adalah kata-kata yang sering kita baca setiap hari, kita dengar setiap hari. Harusnya sih sudah kita hafal maknanya. Harusnya. Ya, kalau kita mungkin pernah menghafal atau ini ya. Tapi nggak apa-apa. Kalaupun kita nggak hafal, kalaupun kita nggak hafal nggak apa-apa. Intinya saya mau jelaskan kalau kata-kata warna biru ini nggak punya dasar dalam bahasa Indonesia, tapi mestinya sudah kita hafal, mestinya. Karena ini sering kita dengar, mungkin pernah kita dengarkan anak kita membacanya, mungkin kita pernah baca terjemahannya. Coba kita buktikan. Coba, mana? Misalnya nomor 6 tuh, coba lihat. Nomor 6. Lihat apa nomor 6 katanya? A'udzu. Pasti tahu artinya a'udzu. Aku berlindung kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba kata apa lagi misalnya? Nas. Nomor 8, nas. Apa nas? Manusia kan? Surat An-Nas, nas manusia. Itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Arab itu. Tapi mestinya kita udah tahu. Mestinya ya. Kalaupun kita nggak tahu nggak masalah. Karena memang ini nggak punya dasar dalam bahasa Indonesia. Tapi Masya Allah Ibu, lihat kayak kata An-Nas. Itu kalau kita bisa tahu, lihat ada di sebelahnya, di sebelah kata-kata itu ada angka, ya. Angka itu menunjukkan bahwa kata ini berulang berapa kali dalam Al-Qur'an? 242. Masya Allah. Ternyata kata nas manusia itu berulang banyak banget. Bisa sampai 242 kali. Artinya apa? Sekali kita hafal An-Nas itu manusia, maka artinya kalau kita ketemu kata An-Nas berikutnya, itu sudah nggak perlu lagi lihat. Oh, Nas manusia. Nah, dan itu dikasih warna biru. Jelas? 30 juz itu Pak Ustadz. Iya, dalam hitungan 30 juz itu. Coba cari lagi kata yang banyak. Misalnya samawat. Nomor 10. Lihat nomor 10. Langit-langit. Langit-langit, samawat. Ini memang bahasa Arab ya, bukan bahasa Indonesia ini, samawat. Oke. Tapi sering kita dengar di ayat kursi ada. Lahuma fis samawat, ya kan? Lahuma fis samawat. Baginya yang ada di langit. Wal ard, yang ada di bumi, ya kan? Dan selalu itu kata samawat selalu bergandeng dengan ard. Langit dan bumi. Samawat memang bahasa Arab itu. Tapi mestinya kita udah tahu artinya. Karena sering berulang, sering kita dengarkan. Mungkin kita sudah hafalkan ayat kursi. Coba lihat, berulang berapa kali samawat? 190. Kalau kita hafal samawat langit, artinya 190 kata itu sudah kita kuasai. Iya enggak? Iya. Kan sekali aja hafalnya. Masa mau dihafal? Di ayat kursi kita hafal samawat langit. Ketemu lagi di Al-Baqarah ada samawat. Masa kita mau lihat lagi? Kan sama aja artinya. Dan berulang 190 kali. Wah, banyak kan? Dan kata apa lagi yang banyak di sini? Misalnya ardun, bumi. Yang 140 nomor 3 tuh banyak 147. Itu juga goiru banyak banget. Ya kan? Dalam surat apa tuh Al-Fatihah? Dalam surat Al-Fatihah ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan, ya kan? Jalan orang-orang, bukan goir, itu banyak berulang juga. Nah, ya, oke. Ini penjelasan pelan-pelan ya. Ini penjelasan kertas biru 1. Jumlahnya ada berapa kata? 30 kata. Ada 30 kata. Memang dia bukan bahasa Indonesia, tapi kata ini sering kita baca atau sering kita dengar. Oke, lanjut.
Lanjut yang berikutnya. Pak Ustadz, boleh tanya Pak Ustadz? Ya. Kan di sini kan ada yang dua artinya ya Pak Ustadz. Nah, itu kapan kita menggunakan bukan, kapan kita menggunakan kecuali, kan kayak ini. Itu sesuai konteksnya, konteks kalimat itu. Oh iya. Misalnya Ibu nerjemahin, saya pakai bukan. Kayak kemarin roiba. Roiba itu ada dua artinya. Siapa yang masih ingat roiba? Roiba itu bisa artinya keraguan, bisa artinya kecelakaan. Ya. Tapi lebih mana yang lebih pas? Keraguan atau kecelakaan? Keraguan. Keraguan, ya kan? Zalikal kitabul la roiba. Itulah kitab Al-Qur'an, tidak ada kecelakaan. Keraguan. Kayaknya lebih pas tidak ada keraguan. Jadi Ibu Ibu tes satu-satu aja mana yang cocok. Ya, baik Ustaz. Terima kasih. Disesuaikan. Oke, lanjut ya. Ya, Ustaz. Halaman Ya, 21 Ustaz. lihat. Halaman 21. Ibu Tike. Coba dibaca apa itu, Bu, di halaman 21? Kertas biru 2. Oke, lanjutannya yang tadi. Kalau tadi kertas biru 1, sekarang kertas biru 2. Judulnya baca deh, Bu. Ibu. Sering berulang dalam Al-Quran, namun tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Minimal berulang 30 kali di dalam Al-Quran. Wah, Masya Allah. Kertas biru 2 ini, Bapak Ibu, adalah kata-kata sekali lagi bahasa Arab. Saya ulang, biar jelas nih. Kertas biru 2 menampung kata-kata yang memang dia bahasa Arab. Ini bukan bahasa Indonesia loh. Saya akui itu. Ya. Makanya keterangannya adalah tidak digunakan dalam bahasa Indonesia, tapi sering digunakan dalam Al-Qur'an. Sering digunakan dalam Al-Qur'an. Jumlah katanya ada berapa? Tuh totalnya tuh. 70. Ada 70 kata. Ya. Insya Allah ini kalau kita sering lihat, sering kita latihan, insya Allah kita akan kuasai. Ya. Coba mana kata yang paling banyak di sini mana? Coba. Itu ada angka-angkanya di samping. Oh, halaman nomor 2 mungkin ya Pak. Anfus. Mana nomor 2? Bawah lagi ada tuh. Ada yang lebih banyak lagi, Bu. Coba kita cari. Puli. Setiap 357. Mana halaman nomor berapa? nomor 11. Nomor 11. Kayaknya ada yang lebih banyak lagi, Bu. Coba cari lagi. Nomor 10. 422. Itu. Nomor 10. Oh iya, 422. Ya. Artinya semua ini banyak. Semua banyak ya. Cuma kita mau cari yang lebih banyak lagi, lihat. Lihat kata kana. Kana itu Masya Allah dalam Al-Quran 30 juz ya. Memang ini bahasa Indonesia, kana bukan ini bahasa Arab ya. Tapi sering berulang. Kana itu dia telah menjadi dan seterusnya. Ya. Kemudian kata apa lagi? Misalnya tadi kulu boleh. Itu bahasa Arab tapi sering berulang. Oke. Nah, ini nanti insya Allah kita akan kuasai. Pelan-pelan kita akan kuasai ya. Minimal itu pengulangannya 30 kali minimal. Di bawah kata kana itu ada DT, itu singkatan apa itu, Tat? Itu dia telah. Oh, dia telah. Itu nanti akan dilatih lagi. Singkatan nanti. Ustadz, ini dihafal ya Ustadz? Enggak usah. Ini enggak dihafal. Ulang-ulang. Enggak usah dihafal. Saya cuma mau jelaskan, Ibu. Kertas biru 1 dengan kertas biru 2, saya ulang ini biar jelas. Kertas biru 1 yang tadi ya, dengan kertas biru 2 yang ini itu asli bahasa Arab, Ibu. Ya, tapi kelebihannya adalah sekalipun dia adalah bahasa Arab, nggak punya dasar dalam bahasa Indonesia, tapi dia sering berulang. Artinya apa? Kalau kita sering lihat-lihat, sering kita latihan, ya, sering kita kemudian menuliskan artinya, maka insya Allah itu akan membantu perbendaharaan kita dalam kata-kata warna biru. Karena kata-kata warna biru terbagi 2, Ibu. Kalau yang tadi kita latih dalam Al-Baqarah tadi, itu kata-kata warna biru yang punya dasar dalam bahasa Indonesia kan? Seperti kata apa tadi? Muttaqina, kata dasarnya? Takwa. Itu warna biru yang punya kata dasar. Beda dengan kertas biru 1 dengan kertas biru 2 ini, dia warna biru tapi nggak punya kata dasar. Oke? Ya. Tapi dikasih warna biru dalam Al-Quran, karena dia sering berulang atau sudah sering kita baca.
Nah, Ustadz, lalu yang ada kata dasar yang mana? Pasti pertanyaannya Ibu itu kan? Iya. Nah, Ustadz, terus yang punya kata dasar yang mana? Nah, ada namanya Ibu kertas biru 3. Nah, kertas biru 3. Ada di bukunya, coba lihat di halaman berikutnya. Kelas biru 3 ya. Kertas biru 3 inilah yang Ibu batasi tadi. Dari halaman berapa tuh? Ini 22. kertas biru 3 halaman berapa? 22. 22 sampai halaman berapa tadi dibatasi? 53. Tuh, berapa lembar itu, Bu? Banyak kan? Banyak. Ah, itu adalah kata-kata Al-Qur'an yang kertas biru 3 ini adalah, coba dibaca judulnya. Kata memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Nah, kertas biru 3 ini adalah berisikan kata-kata yang punya dasar memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Ya. Contohnya nomor 1 apa nih? Nomor 1 lihat di layar. Nomor 1 apa? Hidayah. Hidayah. Itu perubahan-perubahannya ada di samping. Perubahan katanya. Takwa. Takwa. Tuh perubahannya ada di samping. Ya, iman ada di samping juga. Ya, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebentar masih ada penjelasannya ini, Bu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada lanjut lagi. Lanjut dulu ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita akan masuk pada penjelasannya sebentar ya. Bapak Ibu coba lihat di halaman 55 kalau nggak salah yang ada indeks begini. 54. Halaman berapa tuh yang ada indeks begini? 54. Nah, fungsinya indeks ini, Ibu. Fungsinya indeks ini adalah untuk mencari ini halaman berapa. Misalnya tuh. Misalnya tadi kata apa? Kata huda tadi ya. Atau gini aja. Misalnya kita dapat, saya cari dulu amanah. Bukan. Sebentar, saya cari yang mudah-mudah dulu. Kata-kata, misalnya apa? Kalau huda itu berarti huruf H ya, huruf H. Hidayah, mana hidayah? Coba cari kata hidayah di indeks ini, kata hidayah. 194 Pak Ustadz. Enggak, di mana? Malah saya yang belum dapat ini. Nomor 54, nomor 194, Pak. 194. 1 ya, nomor 1 kayaknya. Nomor 1. Sebentar. Nomor 1 ya. Di baris ketiga pada kolom dulu. Enggak di layar. Oh, ini hidayah nih, hidayah. Nomor 3 dari atas. Nah, ini hidayah. Yang kecil ya tulisannya. Ya, di halaman 54. Nomornya ada 2 ini. 193. Nomor 1 berarti. Nomor 1 ya, nomornya di belakang kata baru nomor. Ya. Hidayah nomor 1 tadi. Nomor 1. Ya, hidayah nomor 1. Jadi dia mengantarkan kita kepada nomornya ya. Ya. Ya, oh ini nomor ini ya. Kan kata dulu baru nomor. Kemudian kata misalnya kata apa lagi? Ini sambungannya ya. Misalnya kata bukan. Jihad. Misalnya kata jihad. Lihat nih di layar, ada di layar sini. Kata jihad. Nomor 74. J. Jihad. Jihad ketemu di mana? Di halaman berapa? 74. Nomornya. 72. Nomor 74. Halamannya. Nah, kayaknya masih ada yang bingung ini. Banyak yang bingung kayaknya. Halamannya 31. Tidak pakai halaman. Nomor 74. Di nomor dia, di nomor. Nggak tahu. Nomornya 74 halaman 31. Jihad. Oh iya. 74 ya. Ya, 74 3 halaman 31. Beda dengan di layar. Kalau di layar berapa? Ya, 72. 72.
Nomor punggung kali yang di belakangnya ya, Ustadz ya. Ya, kayaknya ini Halamannya tetap 54 ya. apa Paling namanya, kanan, edisi paling yang kanan. baru, Ibu. Paling kanan. Oke, intinya fungsinya indeks begitu ya. Misalnya kita ketemu kata dasar jihad. Cari kata jihad di mana? Ya. Seperti itu. Baik, ini sebagai pengantar. Nanti kita akan ulang lagi. Coba jelasin lagi, Kak. Kan Ya. bagaimana itu, Ustaz? Itunya apa, indeks itu buat nempatin bagaimana? Indeks itu ini misalnya gini, Bu. Misalnya nih kita misalnya nih dapat dalam Al-Qur'an nih kata muttaqin. Apa muttaqin itu kata dasarnya apa, Ibu? Takwa. Berarti Ibu cari kata takwa. Takwa itu ada di nomor berapa dari 23 sampai 53 itu ada di nomor berapa dia? Kan bisa dilihat di sini. Di nomor 2. Nah, kemudian cari kata muttaqin di situ. Dari deretan takwa itu. Nomor 2 tadi. Oke, itu contoh. Nanti kita akan Ya, buat nyari kita akan lembar ini lagi ya. Nyarinya susah nih nyari lembar. Ya, nanti kita akan contohkan buat lagi, Ibu-ibu nyari ya. lembarnya ya, Ustaz, itu indeksnya itu. Oke. Sekarang masuk pada contohnya. Bapak Ibu perhatikan, kita masih membahas warna biru ini. Ya. Misalnya kata apa yang dikasih tunjuk ini? Takwa. Enggak, kata apa? Kata hudan ya. Hudan. Nah, baik, pelan-pelan nih Bapak Ibu. Ini kita dari nol semuanya. Jadi ada yang belum tahu ya. Jadi yang termasuk yang apa namanya? Yang masih bingung, ikuti penjelasan ini. Ini mencari makna dari kata-kata yang warna biru. Oke. Misalnya nih kita cari kata huda. Huda ini warna biru kan? Ya. Kita mau cari nih. Huda ini punya dasar nggak dalam bahasa Indonesia? Ternyata punya. Yakni hidayah. Oh, kan kita cocok-cocokin dulu. Huda, hidayah. Kayaknya huda, kalau huda syukur kayaknya nggak cocok. Huda itu rezeki nggak cocok. Huda itu berarti hidayah. Berarti sudah ketemu kata dasarnya hidayah. Oke? Nah, sekarang Ibu mulai buka tuh yang kertas biru 3, cari kata hidayah. Sudah ketemu? Ya. Nah, saya tunjukin di layar juga. Nah, ini ketemu di nomor 1. Sudah ditunjukkan kita kepada kata hidayah. Kalau hidayah artinya hidayah, petunjuk. Sementara yang kita mau cari tadi kata apa? Huda. Kata huda, berarti huda yang kita mau cari. Tapi ada di sekitar deretan hidayah ini. Coba kita cari di deretan hidayah, ada nggak kata hudan? Ada. Mana? Pas di depannya ya. Artinya juga hudan hidayah. artinya apa? Hidayah juga. Hidayah. Itu kalau kita masih nebak-nebak kata dasar ya kan. Memang harus begitu kalau awal. Lama-kelamaan enggak kok. Ya. Iya, Pak. Jadi masalahnya adalah mencari kata dasarnya yang kita itu betul. Itu karena masih awal, Ibu. Masih awal itu memang harus cari-cari dulu kata dasarnya. Kadang nggak ketemu, itu wajar. Ya. Nanti saya kasih tahu bagaimana kalau nggak nemu kata dasarnya. Saya udah mikir-mikir, nggak ketemu kata dasarnya. Ada caranya. Ya, sip. Oke, nanti saya ajarin. Makanya kita pelan-pelan. Oke, berarti hudan artinya adalah hidayah. Nah, ketemu di sini. Dipakai bukunya itu. Sudah ya? Sudah ngikutin semua ya? Sudah. Harus diikutin nih. Maka nanti Bapak Ibu dituliskan di bukunya ini nih. Ini kan buku ini kan Qur'annya. Karena kita masih nyari-nyari, maka hudan nanti tulis di bawahnya. Di bawahnya hudan tulis pakai bahasa Indonesia. Hidayah pakai bahasa Indonesia. Menunjukkan bahwa hudan itu artinya hidayah. Karena memang masih awal, masih latihan. Ya masih pemula. Oke, ya. Oke, kita lanjut lagi, Bu. Kalau masih ada yang bingung, oke, kita berikutnya. Kata apa yang dikasih tunjuk ini warna biru berikutnya? Takwa. Muttaqin. Oke, muttaqina. Muttaqina ini ya kita pakai perasaan dulu. Pakai feeling dulu. Ada nggak ini kata dasarnya ya? Ternyata ada. Kata dasarnya apa, Bu? Takwa, baik. Nah, kalau sudah ketemu kata dasar takwa, cari di kertas biru 3 tadi, cari kata takwa. Nah, ada di nomor berapa? 2. Nomor 2 kan? Coba Bapak Ibu pastikan sudah dapat semuanya. Muttaqin. Pastikan sudah dapat semuanya kata takwa, sudah? Sudah. Ulangi lagi ya. Kita mau cari kata muttaqin.
Tapi kita harus cari dulu kata dasarnya biar diantarkan pada makna muttaqin. Oke, sudah ketemu kata dasar takwa. Berarti di nomor 2. Kemudian kita cari deretannya itu di kolom berikutnya, cari kata yang ingin kita cari. Kata apa yang ingin kita cari, Bu? Muttaqin. Oke, muttaqin. Nah, itu sudah dikasih panah warna Garis. merah itu. Apa bacanya itu dikasih warna merah? Muttaqin. Nah, berarti sesuai yang kita cari. Muttaqina ada di sini. Pokoknya di kata dasar deretannya muttaqin ada. Apa tulisannya muttaqina apa artinya? Takwa. O2. O2 itu Bu singkatan ya biar nggak kepanjangan. Itu artinya orang-orang. Orang-orang. Orang Nah, yang O2 itu singkatan dari orang-orang biar nggak kepanjangan. O2 takwa berarti muttaqin artinya orang yang bertakwa. Taunya dari mana? Dari buku. Nggak apa-apa, masih dari awal. Apa? Karena masih awal harus dari buku dulu. Lama kelamaan akan bisa nebak sendiri. Oke? Iya. Kalau sudah ketemu maka tuliskan di bawahnya. Lihat nih sudah ditulis ya. Muttaqi di bawah kata muttaqina O2 takwa atau boleh orang-orang yang bertakwa. Ya, karena itu sudah didapat dari dari buku. Kita pelan-pelan nih. Nah, oke. Kata yang berikutnya. Ya. Kata apa Pak ini? Ustadz, Kata sebelum kata berikutnya, Pak Ustadz. bagaimana Ibu? Silakan. Sebelum ke kata berikutnya itu di sebelah orang-orang takwa itu ada itaki, titik-titik lahka, terus itaku, titik-titik lahka l. Itu apa ya? Ah, itu jangan ke situ dulu. Oh, iya, Itu ada nanti penjelasannya. Itu nanti ada. Itu ada penjelasannya nanti ya. Ya. Baik, kita fokus kepada yang kita cari dulu. Biar sistematis. Satu-satu ya. Satu-satu. Ya, berikutnya kata yu'minuna. Ini warna biru. Anggaplah, mungkin Ibu sudah ada yang tahu artinya yu'minuna. Mereka beriman kan? Mereka beriman. Tapi kan anggaplah kata ini kita belum tahu artinya. Anggap aja. Ya. Otomatis supaya tahu maknanya, tebak dulu kata dasarnya. Kata dasar yu'minuna adalah iman. Maka cari lagi di kertas biru 3 kata dasar iman. Nah, ketemu di nomor berapa? 3. Nomor 3. Sudah ketemu, cari kata yang ingin kita cari. Berarti di deretannya tuh, cari. Kata apa tadi yang ingin kita cari? Nah, yu'minuna. Tuh, sudah ketemu dikasih panah warna merah. Apa artinya? Mereka beriman. Iya, dikasih M aja. M itu mereka. M itu artinya mereka. Walaupun nggak ditulis lengkap, tapi udah ketahuan karena kata dasarnya udah dapat. Mereka beriman. Oke, nanti tulis lagi di bawahnya yu'minuna M beriman. Mereka beriman. Ya, saya nggak usah contohkan semua. Begitu pula dengan yukimuna, ya, dan seterusnya. Ya, rozakona, ya, kemudian yunfikuna. Intinya cari kata dasar. Untuk menentukan kata dasarnya itu bagaimana, Ustaz? Nah, bagus nih pertanyaannya nih. Tunggu Bu ya. Nah, ini contohnya sama aja semua. Ya. Sebentar. Nah, ya. Baik. Ada pertanyaan dari Ibu Sutira, bagaimana cara mencari kata dasar? Saya sampaikan mencari kata dasar itu sebenarnya dia dari pengalaman. Ya. Kadang nggak semua orang yang bisa menebak kata dasar itu. Saya akui itu, Ibu. Iya, memang susah. Dari pengalaman, Ibu. Dari pengalaman, dari dari keseringan kita latihan, itu akan kita bisa menebak sendiri insya Allah. Dan ingat Ibu, sekali kita dapat kata muttaqina, kata dasarnya takwa, itu kita akan jumpa lagi tuh kata muttaqina. Karena kata-kata Al-Quran itu banyak berulang. Kata yu'minuna, kan sudah pernah dicari tuh. Akan berulang lagi dan akan kita ingat lagi kata dasar yang pernah saya cari, kata ini apa. Ya, jadi dia nggak ada kaidah ya untuk mencari kata dasar. Ya, tapi kalau kita sering latihan, insya Allah akan tahu sendirinya, akan tahu dengan sendirinya. Ya Ustaz, nggak ada dasarnya. Nggak ada caranya, ya, untuk mencari kata dasar itu, Ibu. Jadi pakai feeling aja sebenarnya. Ya, kenapa pakai feeling? Karena saya katakan tadi warna biru itu adalah kata-kata yang sudah menjadi bahasa
Indonesia. Sehingga kalau kita cari-cari, biasanya ketemu tuh. Biasanya kita, oh ingat, oh ini kata dasarnya kayaknya ini. Dan nanti kita cocokkan benar atau enggak. Nah, Raba-raba, Ustaz ya, raba-raba. betul. Di raba-raba dicari ya. Baik. Nah, nanti dituliskan di bawahnya seperti itu. Coba saya tanya, rozakona kata dasarnya, rozakona? Rezeki. Rezeki. Yunfikuna kata dasarnya? Infak. Infak. Cukup itu sebagai contoh. Nah, Ustadz, kalau nggak ketemu kata dasar, nah ada caranya Ibu. Ya, Ustadz saya nggak nemu kata dasarnya nih. Bagaimana saya mau tahu? Artinya kan harus tahu dulu kata dasarnya supaya dari kata dasar itu akan mengantarkan kita kepada perubahan katanya. Oke? Nah, kalau tahu kata dasarnya, maka Ibu boleh menggunakan alternatif yang kedua. Apa itu? Ya, mulai dari dari halaman berapa tuh yang ada kamus begini di buku situ? 56. Halaman 56 ya? Ya. Mulai dari halaman 56 sampai halaman 99 kalau nggak salah. Coba dikasih batas lagi. Dari 56 sampai 99. Sudah lihat? Ya. Banyak sekali. Coba dipegang dulu, dikasih batas. Dari halaman 5 berapa? Yang tabel ya, tabel. 56. Tabel nggak usah. Mulai dari ini Bu, yang ada ini, yang ada, oh ya tabel kata biru. Yang ada alifnya ini. Ya. Ya. Oke, itu mulai dari halaman berapa tadi? 56 ya? 56. Sampai halaman berapa? 99. Oke. Bapak Ibu, ini adalah kamus. Saya ulangi, ini adalah kamus. Kamus khusus kata-kata yang warna biru. Artinya, kalau Bapak Ibu sudah mentok nggak ketemu kata dasarnya, langsung cari di kamus ini sesuai dengan kata yang ingin dicari. Misalnya nih, tadi kita mau mencari kata muttaqina ya. Tadi. Muttaqina kata dasarnya takwa. Kalau tahu kata dasarnya bisa pakai cara yang ada kata dasar. Tapi kalau nggak tahu kata dasarnya, Ibu langsung cari kata dengan kata yang asli tulisannya itu. Apa katanya? Muttaqina. Muttaqina. Huruf pertamanya apa? Mim. Oke, maka Ibu buka huruf mim. Coba cari huruf mim. Coba saya tes dulu nih. Cari huruf mim Ibu. Huruf mim ya, di kotak huruf mim. Di halaman 85. Ayo dibantu. Ayo di halaman 85 katanya. Ya, 85. Ya. Ada kata muttaqina di situ? Muttaqina. Ada di nomor 2, 3, 4, 5. Baris ke-6. Nah, coba. Dari bawah. Ditunggu yang lain. Pastikan semua udah dapat. Baris ke-6 dari bawah. Sebelah kiri. Takina. Orang takwa. Ada di situ? Ada. Nah, sudah ketemu semua? Ya. Berarti muttaqina artinya apa? Orang yang bertakwa. Ini alternatif yang kedua kalau nggak bisa nemu kata dasarnya. Lalu itu ada huruf 43 garis miring 2.2 itu apa tandanya Pak? 43 terus garis miring 2.22. Oh, 43 berarti berulang sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Pertama kali kita temukan ada di surat yang kedua. Al-Baqarah. Berarti Al-Baqarah gitu Bu. Al-Baqarah. Surat yang kedua, ayat yang kedua. Oke. Kata muttaqina tadi. Oke ya. Sudah jelas Ibu? Ya. Oke, misalnya nih kata yang ini lagi. Misalnya kata kita mau mencari kata hidayah atau huda. Misalnya huda. Ya, misalnya huda. Anggap kita nggak tahu artinya huda. Maka kita cari di huruf H. Coba cari huruf H. H yang bulat yang kayak kelapa itu. H yang itu. Ada nggak kata huda di sana? Misalnya kita nggak dapat kata dasarnya kan hidayah. Kita nggak dapat nih hidayah.
Huda apa kata Halaman nggak tahu deh. 92. Halaman 92. Ya. Huda. Hudan artinya Hidayah. hidayah. Oke. Ya. Nah, ini Ibu alternatif yang kedua ya. Cara paling mudah mencari kata biru bagi pemula. Ini bagi pemula loh. Saya sampaikan ini bagi pemula. Kalau Ini sudah pemula. pertemuan, ibu-ibu kalau ikuti terus pelatihan saya sampai pertemuan kelima keenam, ibu-ibu nggak perlu lihat buka buku seperti ini lagi. Yakin deh. Ya, yakin karena ini bagi pemula aja. Jadi ibu jangan terburu-buru, Ustadz, sama aja kita nyari-nyari juga. Enggak. Di pertemuan kelima keenam ibu-ibu akan terbantu dengan simbol-simbol yang lain. Lemot tad. Iya, nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Ibu ikuti aja dulu sekarang. Kalau memang harus cari di buku, harus cari dulu, buka dulu, nggak apa-apa. Kan sudah ada alternatif tuh. Kalau nggak bisa nebak kata dasar, bisa pakai kamus yang biru ini. Itu bagi pemula dong. Kalau sudah pertemuan kelima keenam, artinya sudah bukan pemula lagi, ibu-ibu akan mandiri. Dalam artian tidak perlu buka buku lagi langsung tahu artinya. Kok bisa? Nah, makin penasaran kan? Nah, insya Allah itu nanti akan pelan-pelan. Nah, ini masih pemula, harus banyak buka buku dulu untuk sebagai latihan. Karena kalau saya langsung ajarkan cara yang berikutnya itu nggak sistematis, nanti malah tambah bingung. Ya bingung juga Pak. Jangan. Lebih baik kita pelan-pelan begini. Ya. Kalau udah pikun pemula terus Pak Ustadz. Insya Allah Ibu, nggak ada yang mustahil kok bagi Allah. Ya makanya percaya sama Allah. Agak-agak lemot. Kita masih bahas warna biru Ibu, cara mencari katanya. Ya di pelatihan sekejap. Baik. Nah, Masya Allah Ibu ya. Oke, selesai sudah warna biru. Nanti kita lihat lagi rekamannya nanti. Berikutnya Bapak Ibu, kita mau cari sudah berapa warna kita ajarkan? 3. Warna hijau, warna merah, warna biru. Sekarang warna yang terakhir. Warna hitam. Sebelum kita istirahat. Ya, warna hitam. Kalau warna hitam Ibu, pegang buku warna hitamnya. Pegang buku warna hitam. Ada kamus tuh, kamus sekejap. Ada kan warna hitam? Ada. Nah, tinggalkan lagi buku merah itu. Ya, pegang lagi buku itu, siap-siap ya. Bapak Ibu, kata-kata warna hitam adalah kata-kata Al-Quran yang jarang munculnya dalam Al-Quran. Selain dia jarang muncul, dia juga tidak punya dasar dalam bahasa Indonesia. Ya, tapi kita dalam menerjemahkan perlu tahu artinya. Oke? Nah, Bapak Ibu, untuk mencari makna dari kata-kata yang warna hitam ini, sekejap sudah menyediakan kamusnya. Itu adalah kamus khusus kata-kata yang berwarna hitam. Ya. Nah, contohnya dari ayat ini Bapak Ibu, lihat di layar. Dari ayat-ayat ini. Manakah kata-kata mana kata yang warna hitam di situ? Roibah. Roibah. Otomatis kita ingin tahu artinya. Roibah ini bukan bahasa Indonesia. Ada nggak bahasa kita roibah? Nggak ada ya? Nggak ada. Kemudian roibah ini jarang banget berulangnya. Maka kita ingin tahu apa sih artinya. Karena masih pemula harus lihat. Enggak, kalau hitam sih pemula atau enggak memang harus lihat. Ya. Nah, cara mencarinya itu di kamus warna hitam. Ya. Oke, cara mencarinya begini, Bu. Ibu lihat, huruf pertama dari roibah ini apa? Ro. Maka Bapak cari huruf ro. 69. Ro-nya harus ro yang di kotak ya. Oh, ro yang di kotak. 62. Halaman 62. Ro-nya ro yang di kotak, Ibu. Oh, bukan ro lingkaran. Bukan ro yang lingkaran. Sebentar saya jelaskan. Halaman 36. 36. Nah, halaman berapa? 36 ya? 36. Ayo, dapat nggak semua halaman 36? Huruf ro. Ya, dapat. Oke. Berarti kata roibah itu ada di sekitar sini. Ada di sekitar sini. Oke, tapi sebelum kita cari, supaya lebih mudah lagi,
Kita lihat lagi huruf terakhir dari kata roiba tadi apa? Huruf terakhirnya. Ba. Ba. Maka cari lingkaran ba. Cari lingkaran ba. Jadi ro ada alif di bawah berarti bukan. Ba di bawah sekali. Kemudian di bawahnya ada lingkaran ba, berarti ada di sekitar sini tuh. Ada mulai dari lingkaran ba. 35-nya. Ba, roiba. 6 kiri bawah. 6 paling bawah. Paling bawah, roiba. Nah, sudah ketemu? Keraguan, kecelakaan. Betul. Roiba itu ini. Ada di layar sudah ditunjukkan dengan tanda panah. Ya. Nah, ini dia. Ya. Roiba artinya keraguan atau kecelakaan. Tapi yang dicari ba-nya berarti. Ya. Dicari ro sama akhirnya ya, Mbak. Betul. Huruf pertama dengan huruf akhirnya. Ya. Saya ulang Ibu ya. Kata roiba. Saya ulang ya. Kata roiba. Huruf pertamanya huruf apa? Ro. Maka cari huruf ro yang di kotak ya. Huruf ro yang di kotak. Ya. Nah, sudah ketemu di halaman berapa tadi? 36. 36. Sudah ketemu di huruf ro. Supaya lebih mudah lagi biar nggak nyarinya kemana-mana. Lihat dulu huruf terakhir roiba itu apa? Ba. Maka cari di bawahnya ro. Cari lingkaran ba. Lingkaran Nah, ba. sudah ketemu kan? Ada tuh di bawah. Nah, berarti kata roiba ada di sekitar ba situ. Jadi gitu dia tuh. Roa, roba, rota, dan seterusnya. Jadi yang cari kotak dulu ya baru. Nah, yang di kotak dulu. Jangan sampai yang bulat dulu. Nanti. Kalau Ibu mau mudah juga, boleh juga tuh dibuat kayak kamus. Kayak kamus bahasa Yang Inggris. bulat Biasanya itu ada, vaksinnya. kalau huruf ro biasanya ada apa tuh di depannya itu. Ada kertas untuk nandain huruf ro ini. Jadi kalau mau lihat huruf ro langsung tinggal buka aja di huruf itu. Kalau mau kreatif, boleh ditambahin. Pakai apa tuh istilahnya? Atau huruf ba misalnya. Ya. Tempat saya kok beda? Apakah buku baru atau buku lama? Ibu halaman berapa, Bu? Saya nggak ada roiba. Bukunya nggak ada roiba. Iya, tidak ada roiba Pak Ustadz. Roiba. Nggak mungkin nggak ada, Bu. Ada. Di ba itu nggak ada roibanya. Ibu Adanya halaman berapa? Buka sekarang halaman berapa, Ibu? 35. 36. 36 nggak ada juga. Ibu sesuaikan di huruf apa ya? Gimana ya? Ba, lingkaran ba paling Ibu bawah. sudah ketemu nggak kotak ro, huruf ro? Ada. Ibu tunggu, Ibu Eli tadi yang belum dapat. Ya, saya sudah. Sudah ketemu huruf ro yang kotak ya, yang garis putus-putus sudah ketemu? Garis putus-putus. Tahu ya. Ibu Eli sudah ketemu ya? Sudah. Oke, kemudian Ibu cari di bawahnya ada lingkaran ba nggak? Ada. Lingkaran. Ada lingkaran ba. Coba cari Ibu dari ba situ, dicari pelan-pelan. Dia sebelum terakhir ada kata roiba. Nggak ada. Nggak ada fathahnya aja sih, Bu. Roib. Iya sama itu, Bu. Roib atau roiba sama aja. Ya, yang fathah, nggak pakai fathah. Ya, roib. Sudah Ustadz. Ada Pak, saya ada. Ada dong, masa nggak ada? Nggak ada fathahnya, Tat. Udah, cuman nggak dikasih. Ya nggak fathah. masalah itu, nggak masalah. Nggak Memang masalah. Yang penting kan hurufnya sama, ro, ya, ba. ya. Kasih Ya, aja tanda. Karena bahasa Arab itu bisa roiban, roibin, roibun itu nggak masalah. Itu harokat nggak pengaruh. Nggak ada Ustadz, saya nggak ada. Adanya tuh zahib. Ibu pakai huruf jangan za, Ibu ro, bukan za. Berarti salah lihat. Ibu pakai za, ro, Ibu. Paling kiri, Bu. Halaman 36, Bu. Halaman 36. 36 nya adanya Paling kiri. robatna, ruyama, rojana, rofakna, Nah, cari yang ba akhirnya, Bu. Coba Ibu angkat bukunya, Bu. Ibu angkat bukunya. Coba enggak, Bu. Sampulnya. Oh iya benar. Coba dicari lagi, Bu. Yang dibuka Ibu tadi yang nun belakangnya. Cari yang ba belakangnya, Bu. Yang ba. Oh iya, Ibu cari nun belakangnya. Ibu cari ba, huruf ba, Ibu. Titiknya di bawah. Ba. Di atasnya lingkaran tak itu loh. Lingkaran bulatnya ba. Oh, yang paling bawah, Bu. Roibanya. rokiba ya, rokiba. Roiba. Roiba. Paling bawah, Bu.
Sebelum Halaman Bu, halaman 36. Ya 36 ini adanya rokiba, rofakna, rojana. Oh gimana sih? Itu yang nah itu. Bawah Bu, Raib tulisannya. Roy. Coba dicari lagi, Bu. Coba Ibu, coba pelan-pelan ya. Ibu sudah ketemu huruf ro ya? Udah ketemu huruf Ya. ro. Di bawahnya ro ada lingkaran apa, Ibu? Di bawahnya ro ada lingkaran apa? Alif. Oke. Jangan cari di situ. Di bawahnya lagi ada lingkaran apa, Ibu? Ya. dan Nah. Nah. Kok naas? Ibu salah. Itu ba, Ibu, bukan na itu. Oh, dari sini. dan sa. Itu ba, Ibu, huruf ba itu. Sudah ketemu, Ibu? Sudah, Pak Ustadz. Nah, nanti Ibu Sutira boleh nanti fotokan bukunya nanti biar kita cari di grup ya. Boleh Ibu foto di grup ya. Baik. Supaya Tadi 18 garis miring 2 titik. Itu gimana Ustadz mengartikannya? Oh, mana? Yang kata Roiba nih? Ya, Wah, kata Roy. Ayat kedua. Betul. Itu ya Ustadz. Sebentar. Roiba ada angka 18 di depan berarti berulang sebanyak 18 kali dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah ayat Kemudian ada 2 di situ artinya kita dapatkan di surat yang kedua. Surat Al-Baqarah. Kemudian ada angka 2 lagi di ayat yang kedua. Oke. Nah, itu pertama kali kita temukan. Jadi 22 Al-Baqarah ayat 2 gitu ya? Iya. Ya, ada Ibu Prasanti. Pak, ini 18 itu seluruh Al-Quran atau hanya di juz 1 aja? Seluruh, 30 juz. Seluruh Al-Quran. Terus kami di bukunya kami tuh di Pak Ustadz kan ada habis keraguan ada satu lagi tuh kecelakaan zaman yang antarkan pada kematian. Kami nggak ada loh Pak. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Ya, itu nggak masalah Ibu. Ya, berarti itu cetakan terbaru itu. Ya. Ini cuma ada keraguan dan kecelakaan aja, Ustadz. Iya. Enggak ada kata di bawahnya itu beliau tanyakan. Roibal manun. Enggak masalah, Bu. Ya, berarti itu enggak perlu. Roibal manun enggak ada di sini. Baik. Oke. Roibal manun. Baik, Bapak Ibu, yang penting sudah tahu caranya dulu. Ini saya sekali lagi saya sampaikan, ini untuk pemula, harus cari-cari di buku dulu ya. Oh, cari kata warna biru. Biar tahu nih caranya nantinya. Ya. Nanti menerjemahin tahu buka buku yang mana nih, Wak. Ya kan? Ya. Nah, kalau nerjemahin. Dia sudah tahu caranya. Bisa nonton lagi video saya kalau belum jelas ya. Ya. Nah, nanti dituliskan Ibu, Roiba, di bawahnya Roiba ditulis keraguan. Seperti yang di layar sekarang ditulis keraguan. Karena memang masih pemula. Ya, apalagi warna hitam memang mau pemula atau enggak, ya harus tulis kayaknya. Karena warna hitam itu memang kata-kata yang agak sulit. Ya. Tapi nggak banyak kok. Nggak banyak. Contohnya di halaman ini warna hitam cuma 1 doang. Ya. Ya kan? Ya. Yang lebih banyak itu warna merah, warna hijau, warna biru. Dan warna biru rata-rata punya kata dasar. Ya. Yang merah yang banyak ya? Ya, merah juga banyak. Nah, ya. Nah, coba kita kasih contoh lagi sebelum kita tutup Bapak Ibu. Coba lihat nih, kata apa ini? Yang ditunjuk panah? Yukhadi'una. Warna apa dulu? Warna apa dulu ini? Hitam. Warna hitam berarti cari di kamus hitam. Ya. Apa arti yukhadi'una? Kalau mau tahu artinya cari di kamus. Coba berarti dibuka huruf apa? Ya. Ya yang kotak. Ya yang kotak. Cari dulu. Ya. Huruf ya kotak. Halaman 75. Halaman 75. Ya. Non ya. Yukhadi'un. Di halaman 75. Nah. Ya. Yang belakangnya nun. Yang belakang untuk kata yukhadi'una karena belakangnya wawu nun dia punya kolom sendiri tuh, lingkaran sendiri untuk wawu nun. Wawu nun. Halaman 81. Halaman 81. Nah, dapat nggak? Ya. Jadi cari dulu kotak ya. Sudah dapat kotak ya, kotak. Ya. Kemudian cari dalam yang bulatan tapi wawu nun. Ya.
81. Nah ini, khusus yang ada waw nun ada lingkaran sendiri dia. Karena banyaknya di dalam Al-Quran. Menipu. Ah, menipu. Ya, mereka menipu. Di tengah-tengah. Mereka menipu. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Ayo pastikan dulu semua dapat dah. Ayo. Ada yang belum dapat kayaknya. Tengah-tengah baris yang ke-10. Pak Ustaz, 82 tengah. Tengah baris yang ke-10. Sebentar Ibu, sebentar satu-satu. Ada yang nanya tadi? Ya, kan tadi kita lihat yang di depannya hurufnya ya Pak Ustadz. Oke. Ya, sekarang kita lihat waw nun. Sebenarnya kalau ya waw nun kan artinya orang ya Pak Ustadz. Nah, jadi kita punya alternatif untuk melihat yang di belakangnya waw nun. Jadi ada beberapa alternatif Pak Ustadz. Oh iya, untuk kata-kata yang belakangnya waw nun, dia punya kolom sendiri waw nun. Nah, lihat nih tanda panah nih yang di layar. Coba lihat yang di layar. Ada kolom khusus waw nun? Ya. Ada. Ini khusus kata-kata yang memang belakangnya waw nun. Dia punya kolom khusus waw nun. Nah, makanya nanti yukhadi'una dapatnya di sini. Yukhadi'una. Sebagian sudah dapat tuh. Dapat ya? Ya, yukhadi'una. Apa artinya yukhadi'una? Menipu. Menipu. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah ya. Ini contoh, nanti kalau banyak latihan sih insya Allah bisa. Ada 2 ya. Ya. Ulangnya cuma 2 kali. Latihan. Dari apa itu? Dari apa itu? Dari bahan kerja tuh. Oke Bapak Ibu, selesai sudah ya. Jadi itu masih kita agak lama waktunya karena kita mengajarin dari awal cara mencarinya seperti ini ya. Supaya apa? Nanti kalau ada tugas nerjemahkan, ibu-ibu nggak bingung lagi kalau ketemu warna biru carinya di mana. Kalau warna hitam carinya di mana. Oke? Ya. Sekali lagi kalau dalam menerjemahkan Quran sekejap jangan pakai Quran terjemahan biasa, harus pakai buku sekejap. Ya, biar terlatih, biar terbiasa. Ya. Itu kalau nggak tahu artinya, tapi kalau sudah tahu artinya ngapain buka buku lagi? Misalnya muttaqina. Muttaqina ini anggaplah ibu sebelum belajar sekejap udah tahu artinya. Ya, udah langsung aja talos. Oh, muttaqina orang-orang bertakwa. Kan biasanya begitu tuh. Biasanya ada yang pernah udah latihan, nggak perlu cari lagi. Ya. Ya. Oke, kita terjemahkan sebelum kita tutup. Kita... Pak Ustadz yang. Ya, silakan. Pak Ustadz, uang yang yu'minun tadi ulang lagi Pak Ustadz. Yang mana? Yang mana, Bu? Yukhadi'un. Apanya diulang, Ibu? Yu'minun tadi. Yu'minun. Apanya diulang? Kan tadi ya kan waw nun kan di ini kan warnanya biru, dilihatnya kamusnya di buku hitam kan Ustaz. Lah, warna biru jangan cari di kamus hitam, Ibu. Biru ke biru. Biru ke biru sudah kan khusus hitam itu yang tadi. Ya. Biru di biru ke biru, lihatnya di waw nun. Oh, enggak, warna biru sudah kita ajarkan, sudah lewat tadi, Ibu. Warna biru sudah kita ajarin tadi. Ya. Lain lagi. Ibu, coba. Tadi kan kita sudah ajarin warna biru sudah lewat. Warna biru cari kata hitam dasarnya. sudah. Jangan dicampur ya. Kalau warna biru jangan dicari di cara yang hitam. Ya. Oke. Coba Ibu lihat nanti rekamannya lagi ya. Ya, Ustaz. Oke, jangan dicampur Ibu. Jangan misalnya Ustaz yu'minuna, ujungnya waw nun. Kan ini warna biru. Kita kan bahas warna hitam tadi yang ada waw nunnya itu. Ya, baik Ustaz. Ya, paham ya? Paham. Oke, sekarang kita terjemahkan Ibu sebelum kita tutup. Saya terjemahkan biar agak cepat ya. Bentar lagi selesai. Ya, sebentar lagi selesai ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Artinya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu. Ya. Itu kitab. Ya, atau boleh ditambah-tambah biar lebih mantap artinya. Kitab Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, kan? Warna biru udah diajarin semua tadi.
Masih ingat kan arti-artinya? Alladzina yu'minuna. Orang-orang yang mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Bil ghoibi. Dengan yang ghaib. Wa yuqimuna sholata. Dan mereka mendirikan. Yukimuna kata dasar qiyam. Qiyamul lail kan mendirikan. Dan mereka mendirikan sholat. Wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum, rozakna rezeki mereka, kami telah rezekikan pada mereka. Yunfikun, mereka berinfak. Walladzina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bima unzila, dengan apa yang telah diturunkan ilaika kepadamu, ya, wama, dan apa yang unzila diturunkan min qablika, dari sebelummu, ya kan? Wabil akhirati, dan dengan akhirat, hum yuqinun, mereka yakin. Ulaika, mereka itulah ala huda, atas hidayah. Ya, atas hidayah. Maksudnya di atas hidayah. Mir rabbihim, dari Rabb mereka, dari Tuhan mereka. Wa ulaika, dan mereka itu. Yang berikutnya diartikan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Nah, masih ikut semuanya ini sama kita ini? Masih. Yang videonya mati masih ikut ya? Ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi itu latihan. Ini masih awal Ibu. Saya sampaikan ini masih pemula. Ibu harus banyak buka buku dulu, khususnya kata-kata biru. Harus buka-buka dulu. Buka buku dulu. Nggak apa-apa. Ini karena masih pertemuan kedua. Nggak usah buru-buru. Saya jamin. Pertemuan kelima, keenam itu Masya Allah. Ibu nggak usah buka buku lagi. Nanti akan kita ajarkan polanya. Apalagi kata-kata yang punya dasar dalam bahasa Indonesia. Langsung tahu artinya. Insya Allah. Ya kalau nggak percaya buka lagi rekaman saya. Ustadz waktu di rekaman kedua Ustadz bilang tidak buka buku lagi. Itu benar Insya Allah. Ya. Nah, makanya makin seru ini. Ya. Kalau sekarang ya kalau disuruh terjemahkan ya harus lihat buka buku dulu ya. Ya kan baru. Yang penting udah tahu caranya. Biru di sini, hitam di sini caranya. Nah, ini masuk kelas TK kita Pak Ustadz. Insya Allah. Nah tugasnya ini Bu, difoto lagi tugasnya ini. Silakan difoto tugasnya sebelum kita bubar. Sudah ada yang foto dikirim ke grup ya. Tugas pertemuan kedua, hafalkan kertas ajaib baris 1 sampai 6. Bagi yang belum, masih ada kesempatan berarti. Kemudian Ibu setorkan Ibu menerjemahkan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Pakai audio aja, audio. Oke? Ya, Pak. Pakai audio aja, audio. Tadi Pak. Paham nggak? Paham. Ya, jadi Al-Baqarah 1 sampai 5. Alif lam mim dzalikal kitabu, kitab itu la raiba fihi, tidak ada jadi dipenggal-penggal diterjemahkan. Ya. Waktunya 1 pekan bisa kok insya Allah ya. Ustaz, bagaimana kalau saya belum tahu artinya? Kan sudah diajarin bagaimana cara mencari artinya. Ya, nah, jadi nggak ada alasan kan? Tinggal sama kita. Nggak ada alasan, nggak bisa. Sudah difoto dikirim ke grup? Sudah. Oke, sudah difoto dikirim ke grup. Oke. Jadi selesai ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Makin ke sini insya Allah makin mudah Ibu ya. Insya Allah. Makanya Ibu harus sabar. Harus sabar.
orang-orang yang sabar saya lihat dalam belajar sekejap. Masya Allah. Mereka orang-orang yang berbahagia saat ini. Ya, betul. Saya sudah lihat langsung. Ini kelas D loh. Saya melatih kelas A, kelas B, kelas C. Ada beberapa yang gugur, ya. Ada 1-2 orang. Tapi yang bertahan itu Masya Allah. Ya, sudah sampai pertemuan ke-10. Ya. Kalau kelasnya Pak Rudi itu orang-orang high class, Pak Ustadz, IQ-nya 140. Siapa, Bu? Yang sama-sama dengan Pak Menteri, mantan Menteri, Pak yang saya lihat itu tuh orang hebat semua, Pak Ustadz. Oh iya. Insya Allah Ibu, semua sama kok. Kalau belajar Quran itu kuat-kuatan doa aja. Ya Ustadz. Insya Allah kita Ibu. Positif Ya. aja, kita juga hebat. Ya. Ya, Oke. ya Bu. Paling hebat. Apa Pak Bu, kita sepuh juga kita berjalan pelan-pelan. Baik, Iya. Pak Ustadz mau bertanya. Iya, ada pertanyaan silakan. Coba. Kalau yang sudah menyetorkan kertas ajaib 1-6 itu boleh lanjut atau bagaimana? Boleh dari sekarang boleh, tapi belum wajib. Belum wajib. Boleh dari sekarang dimulai-mulai, tapi nggak usah distorkan dulu. Nunggu Ya? yang sepuh. Baik. Ya, Bapak Ibu gini, sebelum kita bubar, saya mau tunjuk nih ketua kelas di sini. Kira-kira siapa yang bisa kita jadikan ketua kelas? Artinya untuk mengabsen teman-temannya, untuk memberikan support, motivasi, ya. Mungkin Ini bisa. paling rajin tuh Si Bapak Bapak deh. Siapa kira-kira? Yang muda Mbak itu Eni yang paling muda. rajin tuh dari Hongkong. Oh, dari Hongkong Mbak Eni ya, paling rajin ya. Iya. Muda. Iya. Bagaimana? Mbak Eni sibuk nggak gitu? Ya, Mbak Eni sibuk nggak? Jadi ngingatin tuh teman-temannya kalau sudah mulai belajar diingatin lagi. Nanti deh kita umumkan di grup siapa yang saya pilih ya. Ya. Boleh Ibu aktifkan semua dulu kameranya, kita mau foto dulu ya untuk file kita kenang-kenangan kelas D ini. Ya. Ada yang bisa foto dari sana ya? Yang belum aktif videonya boleh dong biar kita saling kenal. Oke, sudah? Coba difoto, siapa yang bisa foto? Kirim ke grup. Sudah? Sudah Ibu? Bapak? Sudah ada yang foto ya? Coba Ibu Prasanti. Ininya jelek Pak. Saya nggak bisa print screen. Ibu Ayu mungkin bagus di sana. Nggak bisa screenshot. Kasian adik kecil ini. Sudah. Ada yang bisa Ibu? Sebentar. Bentar. Yang kualitasnya bagus. Tapi saya mau dari HP ini. Sudah Pak Sutarno sudah. Oke, nanti dikirim ke grup Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah di pertemuan yang kedua kita bisa maksimal ya. Semoga Allah terus mudahkan dan semoga kita bisa berjumpa lagi ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Ibu-ibu. Iya, terima kasih.